Jadi Protekat dulu dia pengen menjadi tentara tuh lewat Protekat Bapak. Bandara. Protekat kan Patri ya. Betul. Ini dengan Pak Tri Bapak. Adiknya kakaknya Pak Tri Mas. Oh, kakaknya juga. Pak Tri Sutrisno. Oh. Pak Tri Sutrisno. Kakaknya juga sama-sama. Bukan, maksudnya letingan. Letingannya. Oh, oke. Nah, untuk senjata yang dipakai kakak ini senjata yang dipakai ini senjata berjenis PZ57 pada waktu tahun 65. Senjata ini dipegang oleh Kopral II Harjono yang patungnya paling depan tadi itu. Nah ini senjata PZ57 produk dari Ceko. Senjata aslinya. Kenapa senjata ini bisa di sini? Senjata ini dulunya sebelum ada di sini, senjata ini pernah dipakai barang bukti waktu pengadilan militer waktu sidangnya Kopral II Harjono yang setelah itu Kopral II Harjono dihukum mati. Tahun 1965 itu langsung. Ini barangnya. Setelah itu barulah ini ditaruh di PAL atau PAL Angkatan Darat baru ditarik ke sini menjadi museum tahun 2008. Nah, ruangan ini dulu sebelum jadi ruangan senjata, ini merupakan kamar anaknya Pak Nas yang pertama, yaitu Bu Yanti di Wilayah Sarana Sution, yang dimana waktu kejadian Bu Yanti pernah melompat ke jendela. Jendelanya ini Bapak, Ibu. Jadi kalau di film ada seorang gadis melompat jendela, itu Ibu Yanti, anaknya Pak Nas yang pertama. Sekarang udah meninggal tahun 2002 yang punya anak, terus punya anak 4 itu Bapak. Oh ya, termasuk Bu Marisa segala. Bu Edi, Ica, Marisa, baru yang paling bawah itu Pita. Jadi 4 cucunya Pak Nas perempuan semuanya. Yang Marisa itu dokter gila. Ya kenapa? Betul. Yang tinggalnya ada di ini apa? Kris-kris dari kenang-kenangan Bapak dari beberapa daerah. Nah ini ada salah satu kujang ini kenang-kenangan pada waktu Pak Nas itu menjadi panglima divisi Siliwangi di wilayah Bandung Bapak. Ini kenang-kenangannya. Jadi dari Bali, waktu Pak Nas itu berhubungan di Bali, ada dari Kalimantan, Manado, termasuk campur sama Daun dari Papua. Termasuknya daerah-daerah lagi dari Papua. Ini apa nih Pak sejarahnya? Nah, ini senjata pribadinya Pak Nas Bapak. Jadi senjata pribadinya Pak Nas itu koleksi Pak Nas. Waktu kejadian Pak Nas itu sudah punya ini semuanya. Dan salah satu senjata ini kenang-kenangan dari Amerika, ini pemberian dari Amerika diberikan kepada Pak Nas itu. Oh, udah foto. Ya tahu tahunnya berapa? Mirip. Pernah ngomong seperti itu di senjata diserahkan ke kita tahun 2008. Bukan. Itu nggak difoto deh. Kemungkinan ada identitasnya Ibu Bapak. Kalau sudah tidak ada, kita lihat mobilnya Pak Nas. Nah, sejarah mobil Pak Nas itu bagaimana mobil transport. Ini ke belakang. Ini lantainya Lalu Asli Bapak, dan belum pernah ada ganti. Jadi rumah ini belum pernah direnovasi sampai sekarang. Hanya ring sama usuknya baru 2 tahun diganti karena kemarin dimakan rayap. Atasnya aja, gentengnya itu gentengnya itu. kayak ini. Gila. Terus. Bisa itu dokter gila. Ini dulu gue peninggalan Belanda Bu, Mbak Dek. Ini apa? Jadi ini dulu kamar para pembantu dan para tamu. Ini ada umumnya. Tapi ini ada kamar tamu juga. Nah, ini peninggalan atau kolam ikan peninggalan Pak Nasution. Namun ini lantainya nggak ini dulunya, dulu yang paling belakang itu. Ini termasuk peninggalan Pak Nasution. Ini rancangan Pak Nasution bentuknya seperti pistol. Nah, ini di waktu tahun 1965 kolam ikan ini sempat ditutup sama Pak Nas karena Pak Nasution selalu trauma kalau keluar pintu belakang ini melihat kolam ikan ini yang biasa dipakai main Adirma sama Pak Pertendian. Hingga setelah kejadian kolam ini ditutup dan tahun 2008 baru diambil kerok kembali. Seperti ini, bentuknya seperti pistol ini. Ini kolam ini bentuknya pistol. Kalau orang nggak kelihatan. Ya. Nah, Betul ya. betul. Nah,
peninggalan jadinya ada ini dulu garasi mobil ini peninggalan Belanda juga Pak. Wah. Garasi apa namanya? Ruangan. Aduh. Apa itu? Ini dulunya garasi mobil seperti dinas sejarah. Nah ini mobil terakhirnya Pak. Ini Volvo S90. Yalah, Ini kita keluarkan ini emang. Volvo S90 diberikan kepada Panas tahun 1997. Ini Volvo buatan tahun 1995, tahun 1997. Nanti fotoin aku di sini ya. Kamu punya ceritanya dari Nomornya belakang. 2. Nah. Akhirnya Sumpah, istrinya. Mau foto Bis kan? tahun 42 karena mau dikasih bintang 5 enggak layak hingga akhirnya penggemarnya Pak Nasution yaitu Pak B.J. Habibie memberikan mobil ini. Jadi mobil ini pembelian dari Pak Habibie tahun 1997 dan mobil ini dulu mobil sekretariat negara. Plat bintang 5 nomor 2 bukan wakil Panglima TNI, bukan wakil presiden, bukan. Nomor 2 ini merupakan bintang 5 yang kedua setelah Panglima Besar Sudirman. Jadi di Indonesia ini pangkat bintang 5 cuma ada 3 itu. Panglima Besar Sudirman, Jenderal Besar Abdullah Nasution sama Jenderal Besar Soeharto. Nggak ada lagi sampai sekarang. Nah, adanya jenderal penuh hanya bintang 4. Pak Andika, Pak Tito, Pak Agus ini cuma bintang 4 saja. Tapi mobilnya sempat dipakai sama Lama Bapak sampai beliau wafat. dipakai terus kan? Dipakai terus sampai beliau nggak ada. Sampai tahun 2000. Hingga tahun 2007 diserahkan kepada negara, dijadikan museum. Ini ruangan apa? Nah ini sekarang jadi ruangan restoran sushi Bu. Jadi ini sekarang jadi ruangan sushi. Apa ini restoran? Itu restoran Bapak. Oh. Sushi Three West Monkey. Nah ini untuk VIP-nya. Oh, ini Mas Mangki. Betul, itu. Yang dulu dari mana? Dari Senopati. Iya. Senopati pindah ke sini. Oh dulu apa ini? Ini dulu halaman Bapak. Nggak Oh, baru apa-apa. bangunan. Bangunan baru. Iya kayaknya. Yang lama ya ini Kosong aja. ini Ini apa? termasuk kamar. Ayo, Bun, fotoin aku. Sekarang jadi mes transit angkatan darat itu. Dulu. Dulunya garasi mobilnya Pak Nasution. Oh. Nah, ada 3, 4, 5. Dulu musola yang dibangun oleh Pak Nasution. Nah, sekarang jadi mes transit juga. Musolanya dipindah ke ujung paling pojokan. Nah, dulu ini adalah aula keluarga, ada kantor keluarga. Kamar mandinya cuma 1. Nah, kamarnya Pak Presiden dulu di sini Bapak Ibu. Kamar Presiden sama Mana Pak ini? Presiden. Nah, sekarang jadi restoran Bapak. Oh, tapi ini dulu bagian dari rumah ini, bukan? Bagian Bapak, ini bagian juga semuanya. Sampai sekarang juga Oh, bagian. sampai ke dinding itu ya? Ah, sampai dinding itu Bapak. Nah, sebelahnya dinding juga dulu punyanya Pak Nas. Tahun 2002 dijual. Dijual kepada Arta Timur Daya yang punya BRJ. Hingga sampai saat ini. Hingga Pak Nasution beli rumah lagi Jalan Agus Salim dekat gereja Tresia sana. Hingga disitulah rumah ini ditempatin kalau siang saja setelah tahun 2002. Makanya tinggalnya di sana keluarga. Sampai tahun 2007 rumah ini mulai diserahkan diganti Berapa? miliar Tahun? 2007. Oh, 2007. Karena rumah ini sebelumnya mau dijual sama Pak Heri Tanu Sudibyo yang punya MNC. Apa gue apa? Pun fotoin di mobil. Dan memang mencari rumah di sini. Hingga Pak Heri Tanu kan sekarang di rumah di jalan Gubernur Kayak Kota. aku ajarin tadi ya. Sekarang dulu adalah museum Asimova. Sekarang jadi Ada di sana, di sini. Kak, mesin. Nggak apa-apa, biarin aja. Lagi. Iyalah. Jarang kasih orang lain. Lagi. Boleh dipegang nggak sih? Luas berapa nih, Pak? 2.500 Bapak. 2.500 bangunan asli dari Belanda kurang lebih 1 juta. Bangunan asli itu utama, samping sama ini. Berarti pada saat kejadian ini statusnya sebagai rumah dinas atau rumah pribadi, Pak? Pribadi, Bapak. Jadi dari awal rumah pribadi dan rumah ini merupakan rumah warisan dari mertuanya. Pak Dondo Kusumo. Gunung Kusumo yang Darmalah. Kan Gunung Kusumo semua tuh, orang Itu Surabaya. turunannya. Ya, turunannya. Turunannya itu. Gunung Kusumo tahu lah. Kan kemarin baru ada acara di sini ya. Dondo itu ikut juga ke sini. Oh, iya. Nah, Pak Dondo Kusumo ini di waktu zaman era pemerintahan Belanda, Pak Dondo Kusumo merupakan sekretaris Wali Kota Jawa Timur.
akhirnya punya rumah ini. Jadi bukan rumahnya Pak Nas. Ini seorang tinggal yang nggak punya apa-apa, Pak Nasution. Saya pikir ini rumah Ini Pak dinas. Kalau rumahnya Pak Ahmad Yani cuma dinas apa? Tahu saya. Kalau ini rumah pribadi. Rumah lainnya di depan rumah Pak Wapres ya? Yang rumahnya Rumah siapa? Ahmad. Ahmad Yani? Oh, iya. Bukan, rumahnya Pak Ahmad Yani yang pada waktu kejadian memang di situ rumah baru, rumah Kepala Staf Angkatan Darat Iya, yang itu sekarang iya. jadi Panglima TNI. Iya, betul. Jadi rumah Panglima TNI. Iya, itu. Kalau rumahnya Pak Ahmad Yani dulu ya di pojokan sekarang Pasar jadi Rumput, kan? museum itu. Ya, saya pernah. Di jalan Di pasar Rumput lah pokoknya. betul Bapak. Belum di rel Bapak. Di rel tuh, di Ya, rel kan? di jalan Matu Hari. Satu hari. Betul di situ. Nggak, Karena kalau jadi museum. sebagai Pak Nasution sebagai pemegang rumah jabatannya apa dulu? Di mana? Dulu belum ada Bapak. Oh. Jadi pertama kali yang mau direhab itu rumahnya Panglima TNI dulu rumahnya Kasat. Hingga sampai Panglima kasetnya Pak Ahmad Yani baru di situ baru bisa ditempatin oleh Pak Ahmad Yani. Itu pun Pak Ahmad Yani pada waktu itu belum pindah full karena Pak Ahmad Yani keluarganya Pak Ahmad Yani sudah udah nyaman di sana. Hingga Pak Ahmad Yani kan pada waktu itu ibunya nggak tinggal di sana, ibunya kan tinggal di sini di Jalan Diponegoro Pak. Oh, lain Waktu lagi. kejadian. Lain. Oh iya iya. Waktu kejadian yang udah di rumah dinas yang gede itu. ya betul, Oh, sebenarnya itu harusnya Pak Ahmad Yani geser, tapi karena keluarganya Pak Ahmad Yani sudah nyaman di sana, makanya bolak-balik seperti itu. Nah, berarti ceritanya. Itu ceritanya Pak. Jadi satu lantai ya rumah ini ya. Satu lantai aja Pak. Ini rumah tahun berapa didirikan? 1923 dibangun oleh Belanda. Bangun Belanda. Gitu. Sudah 102 tahun atau 1 103. abad lebih. Iya, Betul 100 Pak. tahun lebih. Kokoh banget ya. Kok Ibu? Sampai sekarang ini. Dan rumah ini belum pernah direhab, hanya diganti catnya. Iya, iya. Peliturnya seperti itu aja. Kaca termasuk besi-besi masih asli, Pak. Belum pernah diganti. Itulah. Sebelum dibeli sama keluarganya Bu Nasution, ini rumah apa? Bukan dibeli Bapak, jadi rumah mungkin dari Belanda diberikan kepada Kayak Pak Neneng. Gondokusumo. Oh, maksudnya sebelumnya tuh diisi sama Itu siapa? Pak Gondokusumo. Oh, Pak Gondokusumo, ini Pak Gondokusumo Iya, pindah iya. ke Surabaya. Iya. Akhirnya di sini ditempatin oleh Pak Nasution tahun 1949 karena Iya, pada waktu 49 tahun ya. 49 ibu kota baru pindah dari Yogyakarta. Betul. Angkatan Darat dulu kan masih di Keraton Yogyakarta. Betul. Iya, iya. Hingga akhirnya tahun 1949 Indonesia pindah. Nah di situlah Pak Jatikusumo waktu itu Kasat diganti sama Pak Nasution pada waktu masih pangkat kolonel. Gitu Bapak. Umur 46 tahun waktu kejadian. jadi sebenarnya Pak Nasution itu, 46 tahun. jadi Pak Nasution itu sebenarnya bosnya Pak Harto kan? Sebenarnya iya. Betul. Makanya sejarahnya Pak Harto menjadi presiden itu atas dasar Pak Nasution. Kenapa nggak Pak Nasution jadi presiden? Bu Nasution pernah berkata dan Pak Nasution itu berkata begini. Pada waktu itu pejabat pada waktu tahun 6667. Pak Karno kan masih sakit lama Bapak. Ya. Dari tahun Apa? Udah nemu. Itu aja tadi. Ya kita closingan sama bapak lagi. Kita closingannya sama bapak itu lagi. Foto di ruang makan. Nah, disitulah Pak Nasution Kamu menuju buka Mas. Ih, gimana sih Pak? Kira-kira gitu ya. seperti itu. Ini seperti itu Pak Nasution. Lo Hingga akhirnya Pak Harto mau menjadi presiden, namun dia 1 tahun. Nah, setelah tahun berjalan, menjabat, nah disitulah presiden dan menjabat presidennya. Nah, disitulah Pak Harto mau lagi menjadi presiden 3 tahun sampai tahun 70. Tahun 70 baru ada pemilihan. Nah, makanya Satu Pak ya, satu menjadi presiden dan Pak Golkar dulunya kan katanya Pak Nasution. Nah, nanti mah ada voice over aja. Mau lihat dulu. Aku datang ke sini. Pak, Mana sih fotonya? dulu saya dengar, mari saya ngomong. Katanya dulu Bu Nasution itu jahit. Pak Jahitan beliaunya ini kan kebetulan kenapa Bu Nasution tuh suka jahit karena kebetulan Bu Nasution tuh punya banyak yayasan. Dulu tuh yayasannya ada Oh, 16 udah kilat yayasan. banget ya. Membantu Jangan kilat-kilat banget Bang. Ya nggak bisa kan kameranya, bukan dikasihlah pengalaman. kameranya. Jadi Ntar dulu, Bul. mau bikin pabrik tekstil lah seperti itu. Tapi belum Cuman itu satu. Nomor
nomor 2 kan saya dengar dalam perjalanannya itu kayaknya Pak Hasto sama Pak Nasution agak kurang harmonis. Dari sebelumnya baik. Nah, kelanjutan ke oh kakaknya petisi Tahun berapa tuh ya? tahun itu udah 90-an. Akhirnya Pak Nas sama Pak Harto juga selaras dan berjalan, dan juga sempat di sini listrik sama airnya sempat dimatikan dan diputus ya itu pumpnya pun sampai sekarang udah nggak ada. Juga Pak Nas itu bikinlah air apa namanya monopol air di belakang gua. Itu ceritanya seperti itu. Nah, tahun 97 sebelum tahun 98 dibilah yang mengatur. Hingga tahun 98 kejadian. Tapi kalau kejadian tahun 98 Ya sekarang ini itu lagi. Apa sih dasarnya mengapa kok dikasih bintang ini? ya memang jasa-jasanya Pak Nasution luar biasa. Lama banget nih ngirimnya. Tapi apa kira-kira latar belakang? Video ya? Nggak foto. Pasti ya. Ada 3 orang kan. Nah, kebetulan kan pada waktu itu presiden Pak Harto. Ya, Pak Harto pengen dapat penerima, nggak mungkin kan melangkain seniornya. Dan jasanya lebih banyak daripada Pak Harto. Makanya diakui nomor 2 kan? Nah, makanya diakui nomor 2 di situ Bapak. Nomor 3 baru Pak Harto. Di Amerika aja cuma 1 bintang 5 namanya Jenderal Arthur. Betul. Mark Arthur. Makanya di dunia ini, Bu, jenderal bintang 5 itu cuma 3. Ini lagi pada belajar tahu. Internasional ini. Lagi pada belajar. Satu dari Amerika. Enggak deh, pada nonton. Dulu. Siapa? Fari Bagas. Panglima besar itu cuma saya. Nah, gitu. Kalau jenderal bintang 5 itu cuma 3 saja. Beda dengan sekarang jenderal besar yang nggak diakuin. Bukan yang diakui sampai sekarang jenderal bintang 5 itu cuma 3 saja. Amerika 1, Indonesia 2. Itulah sejarahnya ini Bapak. Apa Amira mau tanya apa? Apalagi mau ditanyain. Sisanya nanti nanya sama saya. Terima kasih kalau ada kurang lebihnya. Kita lanjut cerita kepada Pak Pertenden Bapak. Nah, ayo kita. Agak. Bapaknya dari dinas mana? Kami dari daerah Bapak. Kami Baik. ya. Udah berapa jam kita? Sejam loh. Kami juga di Papua Bapak. Sebelum tahun di Papua dari tahun 2005. Oh, kira bukan ada yang kesini-kesini. Tahun 2000. Maksudnya Bandung di daerah. ini gambar apaan ya? Jadilah pemeliharaan. Kalau ini tahun 2008 itu tambahan ini merupakan biografinya Pak Nasution. Jadi Pak Nasution ini sebelum jadi militer dia adalah seorang guru itu. Pernah mengajar di Bengkulu, akhirnya dia juga menjadi militer, pendidikan di Bandung dan ditugaskan pertama kali di Surabaya, wilayah Jawa Timur. Pangeran Diponegoro kita kuliah. Orang gue pilih ini. Ini habis ini selesai deh, ya nggak sih? Inilah sejarah ceritanya Pak Presiden kenapa diculik. Mau minum dong? Hah? Ini kalau Bandung habis aja. Nah, 5 orang itu dia bukan 5 orang. Sebenarnya 5 orang sampai 8 orang. Akan tetapi ini digambarkan cuma 5 orang. Nah, pakai jaket coklat itu pada waktu Pak Presiden waktu mau pulang memakai jaket coklat. Yang jaketnya sampai sekarang masih ada di ruang Pasiban di Lubang Buaya. Itulah jaketnya pada waktu dipakai oleh Pak Tendean. Disopek-sopek. Kalau sopek-sopek itu dulu disopek-sopek oleh para pemuda komunis. Jadi menginterogasi Pak Pertendian hingga Pak Pertendian tidak mengakui, hingga disiksa di situ itu Bapak. Nah pada waktu itu Pertendian pada waktu mau pulang dia bangun jam 3 pagi. Akhirnya dia keluar karena kegaduhan. Manado. Nah kebetulan Pertendian ini turunan Manado, Prancis, ibunya orang Prancis, bapaknya orang Manado, seorang dokter yang pada waktu dinasnya di Salatiga. Nah gitu Bapak. Makanya akhirnya
sebelumnya Pak Pertendian ini dinasnya di Medan. Enak nih kayaknya restorannya sih. Hah? Udah ini baru meninggal Bapak, setahun yang lalu. Iya, betul. Baru meninggal. Tapi dia menikah. Iya. Nah disitulah Bu Rukmin Pak Pertendian pada waktu itu dia keluar sampai depan sini, dia diberhentikan dan disuruh turunkan senjata. Akhirnya ditanya, gimana Jenderal Supriyono? Dia mengaku, saya ajudan Jenderal Supriyono. Mau apa kalian? Enggak, akhirnya para pemuda komunis teriak, itu Nurdin, tangkap Nurdin. Akhirnya pasukan Cakrabidawa hanya saya mendengar saya Nasution dan dia dibawalah ke lubang buaya itu. Tapi Nurdin itu nama Sandi, Bapak. Nama seseorang atau nama Bukan. semuanya gitu? Semuanya. Namanya Nurdin. Nurdin. Oh. Jadi para jenderal yang mau ditangkap itu namanya Nurdin. Nurdin. Disandikan. Dia Guru ini betul. Guru ini. Dia anak Pak Haji, seorang pengusaha di Medan pada waktu itu ketemu sama Pak Pertendian. Dari Pak Pertendian ini dia pacaran pertama kali sama Guru ini. Jadi seumur hidup dia pacaran. Untung kita kasih nih, rumah Ahmad Yani lebih menyeramkan menurut aku. Mama? Rumah Ahmad Yani. Kan itu ada kamarnya siapa? Anaknya yang isi boneka semua. Baru masuk tuh langsung ke situ. Yang anaknya dulu. Dan dia juga mau yang menikah. Dan di situ ibunya Pak Tendian itu sama turunan luar. Akhirnya ya Pak Tendian minta Pak Tendian saya dipindah ke sini, dijadikanlah ajudan Mahkamah. Nah itulah nasibnya Pak Tendian. Akhir tahun 65 Pak Tendian menjadi korban penculikan dan dibunuh di wilayah lubang buaya. Dimasukin ke lubang buaya itu paling terakhir. berapa kayaknya? Ingetan. Pertendian lahirnya tanggal Februari Bapak, tanggal 21 Februari tahun 1926. Umur 1926. 1926. 26 apa ya? Oh, 26 Bapak. Dia lahir tanggal 26. 1926. Itulah ceritanya itu. Apalagi yang dari sini? Kalau ada yang mau ditanyain tuh mungkin Mbaknya. Udah cukup, udah jelas. Saya udah banyak nanya. Nah, ini kalau kurang jelas Datang belakangan tapi nanya banyak. Belakang seperti itu. Nanti bisa kesini lagi. Terima kasih. Bila mana ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Bapak, makasih Bapak. Terima kasih. Makasih ya Sehat Pak. selalu. Sehat selalu. Mari, Bu, Pak. Ya, ntar makasih ya Pak. Terima kasih Pak. Berubah mangki Bu. Itu restoran sushi. Oh, sushi. Ya. Bapak mau izin bikin closingan di depannya? Boleh, monggo. Mau sama saya atau sendirian? Sama bapaknya. Oh gitu. Oke. Jadi Berapa nih? Cepat. 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 Ayo, oke. Bentar. semacam salmon. Artis tahu ya, Zumba itu artis. Istrinya, bapak. Istrinya tuh mukanya unik. Anaknya juga, aku anaknya pakai masker ya menurut aku. Gara-gara kantong PT kan dia kan pesantren itu susi ngambil dari depan. Enggak apa kalau itu kan Iya maksudnya dari orang. Enggak ininya bajunya. Orangnya, nggak ya nggak apa-apa kalau itu nggak apa-apa. Uzur syar'i ini nggak apa-apa. Buat pondok kalau Ini buat kamu dibuat pondoknya nggak apa-apa, Dilanjutkan. diterima. Mau di mana? Ayo aja deh, ayo aja. Di depan. di apa? Di depan. Oh iya. Ngomongnya gimana ya? Atau mau di depan rumah? Depan rumah aja, Ber. Ayo. Aku. Itu dibagi itu. Oh masih puasa? Oh terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Aku ngomong apa ya? Biar aku nggak diem-diem banget. Ya jauh aja ngomong tanya. Pak, Nggak apa tahu. bagaimana gitu? Aku nyari di sini pertanyaannya udah dijawab semua, dijelasin dari tadi. Ya, iya karena kan memang penjelasan kami harus jelas semua, harus Pak sangat-sangat jelas. Yang mana ya Bu nih kira-kira?